melati kuntum tumbuh melata, saya merah di pohon cemara. Assalamualaikum mulah kata, saya sembah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KKNDR 116 Winsu, apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Amin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di acara ini. Dan sholawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang. Baik, langsung saja kita mulai ngobrol pintar ala KKNDR 116 Winsu. Di sini saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ibu Julina. Dan assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya, apakah Ibu ada yang mau disampaikan statement duluan Ibu? Boleh? Boleh, saya bisa. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ngopi, ya. Ya, Ngopi ngobrol pintar KKN 116. Ya, KKNDR 116. Terima kasih. Saya akan mencoba menyampaikan sesuai dengan tema yang disampaikan oleh adik-adik dari KKNDR 116, ya. Tapi sebelum itu tidak bermaksud untuk menggurui gitu ya, karena kita sharing, kita ngobrol-ngobrol santai. Tidak bermaksud untuk menggurui karena secara dipaksa masyarakat harus paham tentang apa itu COVID gitu ya. Harus sadar, harus peduli, dan harus paham apa itu COVID-19, apa itu coronavirus, apa itu pandemi, lalu ada new normal, belum siap lagi new normal, sudah muncul istilah baru, adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi semua itu memang harus kita sama-sama tahu dan sama-sama paham. Dan paham dan tahu saja tidak cukup, bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan coba mengupas, ya, ngobrol-ngobrol santai ya, sambil ngopi gitu ya, tapi yang sambil ngobrol pintar. Jadi walaupun ngobrol ada isian ilmu dan manfaat yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih, itu saja. Buka dari saya. Di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kemarin kita buka sesi pertanyaan. Yang pertama nih, kita mau bertanya kepada narasumber kita ini, apakah sebenarnya COVID-19 ini Bu, dan bagaimana pandangan pemateri atau narasumber terhadap COVID-19 ini yang tak kunjung selesai? Iya, COVID-19 yang tak kunjung selesai gitu iya, ya. Tak kunjung selesai. Endingnya itu yang harus penting ya. Kalau ditanya bagaimana COVID-19, semua kita di sini sudah tahu ya, kawan-kawan pendengar pasti sudah tahu COVID-19 itu apa. Tapi di akhir ada sedikit yang tak kunjung selesai gitu. Nah, kalau saya kebetulan bidangnya adalah promosi kesehatan gitu ya. Promosi kesehatan dan perilaku, mendekatkan kepada perilaku masyarakat. Masyarakat Indonesia bukan tidak tahu. Ya, masyarakat Indonesia itu tahu apa itu COVID, bagaimana gejalanya, bagaimana cara mencegahnya. Tapi kalau tidak diaplikasikan dalam bentuk perilaku, semuanya nol besar gitu ya. Itulah mungkin yang membuat kenapa COVID-19 itu tidak kunjung selesai. Muncul kebijakan baru tentang new normal. Beberapa masyarakat menganggap new normal itu kembali kepada keadaan normal sebelum COVID-19, padahal tidak seperti itu. Begitu disebutkan new normal, tempat hiburan rame kan, karaoke dibuka gitu kan, tempat karaoke dibuka, mal-mal boleh buka, tempat rekreasi mulai dibuka, tapi lupa bahwa COVID-19, virus corona itu SARS-CoV yang jenis yang terbaru gitu ya, yang mewabah di akhir tahun 2019 itu ternyata masih ada di sekitar kita gitu. Nah, ya menurut saya
karena perilaku masyarakat yang kurang mengaplikasikan ketahuannya tadi, kurang diaplikasikan dalam bentuk perilaku. Itu menurut saya kenapa COVID-19 tidak kunjung selesai. Kalau kita melihat kebijakan pemerintah, Kementerian Kesehatan itu sudah sangat detail ya, mengatur bagaimana protokol kesehatan yang harus dijalankan, bagaimana perilaku new normal yang harus ya, seperti pokoknya setiap keluar rumah harus pakai masker gitu, harus rajin cuci tangan dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini justru masih sangat kurang sekali ya. Bahkan tentang perilaku new normal ini juga sudah banyak dilakukan penelitian ya, penelitian bahwa ternyata memang perilaku masyarakat yang masih sangat kurang untuk mengaplikasikan apa yang dia tahu tentang new normal dan tentang protokol kesehatan di masa pandemi ini justru tidak diaplikasikan dalam bentuk perilaku. Jadi masyarakat kurang sadar Iya, atas COVID-19 ini yang terus tidak ada selesainya. Iya. Tentang etika batuk saja masih banyak yang ya begitulah. Walaupun sekarang ini kalau batuk ada yang beranggapan sekarang ini kalau batuk harus ditahan. Karena kalau nggak ditahan orang pasti langsung menjauhi nih COVID nih, ini corona nih gitu kan. Padahal ya nggak seperti itu juga. Justru batuk itu kan sistem tubuh kita yang mengartikan bahwa oh ada benda asing yang masuk ke saluran pernapasan lalu batuk dan sebagainya. Ya kebiasaan seperti ini nggak boleh diteruskan gitu kan. Batuk ya oke, silakan batuk, kalau kita pakai masker kan aman, tidak menularkan dan tidak tertular. Nah tadi saya menyebutkan masker, sekarang nggak pakai masker, tadi pakai ya, tapi karena mau ini dibuka. Tadi kan kawan-kawan lihat juga, nanti di komen di channel YouTube-nya ibu itu aja nggak pakai masker gitu kan. Lucu nanti jadinya. Tadi saya pakai masker ya. Dan kita juga jaga jarak gitu. Iya, jaga jarak betul ya. Jadi untuk selanjutnya nih Bu, bagaimana cara efektif melindungi diri dari COVID-19? Cara efektif melindungi diri dari COVID-19. Yang pertama adalah mengikuti protokol kesehatan. Harus di luar kepala bukan di handphone, bukan di buku catatan gitu ya. Artinya luar kepala itu sudah hafal mati bahwa protokol kesehatan itu apa. Yang pertama pakai masker. Ya, masker, bahkan WHO juga sudah menganjurkan masker kain yang 2 atau 3 lapis ya, yang dianjurkan yang 3 lapis yang bisa dicuci dan digunakan kembali. Itu yang pertama, gunakan masker. Rajin cuci tangan, ya kan? Rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan ini masuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, masuk lagi prokesnya ya. Perilaku hidup bersih dan sehat ini salah satunya adalah mencuci tangan dengan sabun. Kita tahu bahwa virus itu tidak akan bertahan lama kalau dia tidak hidup dalam jaringan tubuh manusia gitu kan. Jadi kalau dia nempel di tangan, cuci aja tangannya pakai sabun dengan air mengalir, hilang. Atau pakai hand sanitizer yang punya kandungan alkohol di atas 70% ya, itu sudah mematikan virus dan bakteri di telapak tangan gitu. Jadi yang efektif adalah, catatannya kembali, yang efektif adalah jalankan protokol kesehatan dengan benar gitu. Yang kedua, selain protokol kesehatan, berdoa ya. Jadi nah ini sekali lagi bukan menggurui, maaf, saya bukan pakar di hadis gitu ya, saya bukan pakar di hadis, tapi karena kita di UIN ya kan, dipaksa harus paham ya, dipaksa harus paham. Kulit-kulitnya saja juga tipis-tipis gitu ya. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa kalau misalnya kalau ada satu wabah ya, kita harus menerimanya itu dengan sabar gitu kan. Dengan sabar, menahan diri, sabar, dan mengharapkan ridha Allah. Menahan diri catatannya adalah stay at home. Jangan kemana-mana. Kita sudah adaptasi kebiasaan baru ya. Semua yang ada di sini pakai masker. Oke, bolehlah keluar rumah kalau pakai protokol kesehatan gitu kan. Terus, tapi kita sudah 4 bulan kan? Ya, udah 4 bulan kita lockdown, udah 4 bulan kita WFH, SFH, kuliah dari rumah gitu ya. Jadi sekarang ini bolehlah sedikit-sedikit menyicil pekerjaan yang tertunda kemarin gitu. Jadi menahan diri, lalu sabar ya. Sabar itu dengan tetap
melakukan aktivitas di rumah gitu ya. Dan yang paling penting adalah mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan ridha Allah dengan berdoa, ya kita mudah-mudahan ya berdoa, semua berdoa mengharapkan pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa berkehidupan secara normal. Walaupun nanti misalnya kebiasaan menggunakan masker itu tetap melekat, itu bagus. Berarti pandemi punya efek positif gitu ya, punya efek positif. Kadang-kadang manusia itu akan berubah perilakunya kalau dipaksa, ya. Akan berubah perilakunya kalau dipaksa. Kalau cuma diiming-imingi, nanti dibeliin es krim gitu kan. Anak-anak juga suka kalau dibeliin es krim. Tapi habis es krimnya habis, besoknya dia berubah lagi gitu. Tapi kalau misalnya dipaksa, kadang-kadang melekat gitu kan, melekat. Ya, itu harapan kita dengan adanya pandemi ini bisa merubah perilaku masyarakat. Itu menurut saya. Jadi kita harus lebih taat ya Bu, Iya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tadi menyinggung masalah masker nih Bu. Pertama, peraturan dari WHO bahwasannya yang memakai masker adalah orang-orang yang sakit saja. Tiba-tiba ini WHO menyatakan bahwasannya seluruh harus pakai masker. Itu gimana maksudnya? Iya, kalau peraturan yang untuk yang sakit saja itu sebelum pandemi ya. Tapi setelah di masa pandemi semua yang sehat ya, baik yang sehat ataupun yang sakit harus pakai masker. Tujuannya adalah tidak menularkan dan tidak tertular. Itu saja. Jadi bagaimana nih Bu, misalkan ada yang pakai masker nih, tetapi makanya itu di dalam. Nah, itu gitu di peraturan pemerintah yang adaptasi kebiasaan baru kan ada banyak ya, kita lihat foto-foto pakai maskernya menutupi hidung dan dagu, bukan di leher karena lehernya sudah terpapar udara bebas, bukan dinaikkan ke atas atau diletakkan di kepala gitu. Jadi yang benar adalah menutup area hidung dan sampai ke dagu, bukan mulutnya saja ya kan, bukan ya gitulah. Jadi kalau misalnya sudah terpapar, ganti dengan yang baru. Makanya kita dianjurkan untuk menggunakan masker kain. Masker kain itu kan kita bisa cuci gitu ya. Yes, dia juga mengurangi kerusakan kerusakan bumi gitu ya, karena pembuatan masker itu kan, kalau masker medis itu kan dia ada campuran kapas dengan kainnya gitu ya. Kita tahu itu pembuatannya dari pohon kapas dan sebagainya gitu. Jadi untuk membuat satu masker itu aja butuh berapa kilogram kapas mungkin gitu kan. Jadi kita dianjurkan menggunakan masker kain dengan penggunaan yang benar. Iya, karena banyak itu teman-teman nih pakai masker tuh hanya di dalam saja. Apalagi masker hijab itu ada yang dikalungkan gitu ya kan. Jadi kayak panas, jadi aksesoris kalau bajunya warna pink, maskernya warna pink, matching gitu ya kan. Bagus juga sih. Ya. Jadi jadi tren busana di masa pandemi. Sama sekarang pakai masker ya Bu ya. Iya. Kalau masker medis kan kesannya kaku gitu ya, pasti ini bau rumah sakit gitu. Tapi kalau masker dengan warna-warna itu kan bisa menambah, nggak malu gitu pakai masker gitu kan. Ini Bu, selanjutnya tentang apakah udara dan hewan dapat menjadi penyebab terinfeksi virus corona pada demikian? Apakah udara dan hewan dapat menyebab terinfeksi virus corona gitu ya? Kita kembali lagi sifatnya virus. Sifat virus itu khusus untuk ini ya, untuk virus corona ini dia hidupnya di jaringan tubuh di saluran pernafasan. Jadi dia akan keluar bersama cairan droplet namanya, cairan yang disemburkan melalui bicara, batuk, bicara dan bersin. Makanya kita kan dianjurkan pakai masker supaya pada saat kita berbicara nggak muncrat ya. Bahasa simpelnya droplet itu muncrat gitu kan, air liur atau bersin yang muncrat kemana-mana. Jadi kita dianjurkan pakai masker gitu. Kalau menurut saya dari beberapa sumber yang sudah pernah dibaca gitu ya, bahwa virus corona ini yang SARS-CoV-2 ini dia tidak ditularkan melalui udara, tapi dia ikut bersama droplet gitu. Dan jadi pada saat dia keluar
misalnya batuk gitu ya, ada orang yang batuk mengeluarkan cairan dari saluran pernafasan, dari mulut, dari hidung, menempel di benda-benda, itu dia ada batasnya bertahan hidup gitu. Di besi berapa lama, di kulit berapa lama ya, di plastik berapa lama gitu. Itu jadi kalau apalagi hewan saya juga nggak belum pernah tahu. Awalnya katanya di Wuhan itu dari pasar daging kan, Iya. tapi ternyata setelah diklarifikasi bukan dari pasar daging, dari virus yang memang sudah mungkin ada di tubuh manusia lalu disebarkan dan sebagainya. Oke. Selanjutnya nih Bu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap wabah COVID-19 ini, dan bagaimana sebenarnya peran mahasiswa nih Bu dalam hal ini, mahasiswa ini. Peran mahasiswa ya. Jadi kembali lagi kita ke hadis tadi yang mengharap ridho Allah tadi. Selain berdoa kita juga bisa melakukan amal, bersedekah. Nah, sedekah apa? Nah, itu dia. Mahasiswa nih Bu, apalagi masa pandemi, ladang di kampung orang tua lagi paceklik gitu kan. Nggak harus dengan uang, dengan ilmu yang kita punya. Dengan ilmu yang kita punya, kita semua punya sosial media, ya kan? Kita semua punya sosial media. Nah, sosial media inilah yang kita gunakan untuk men-share, untuk membagikan ilmu-ilmu yang kita punya, yang khususnya yang terkait dengan pencegahan ini ya, COVID-19 gitu ya. Untuk memutus mata rantainya itu, kita bisa share apa saja informasi. Nah, sekarang ini kan peran media justru bukan ya nggak semua media sih, saya tidak bilang semua media, tapi ada beberapa media yang justru membuat judulnya itu aja menakut-nakuti masyarakat gitu ya kan. Nah, kita sebagai orang yang ada di akademis gitu ya, mahasiswa, dosen dan sebagainya yang tahu ilmunya tentang ini, tolonglah bagikan informasi-informasi yang baik, yang benar gitu ya, yang benar. Kalau belum tentu kebenarannya, tolong jangan di-share gitu. Kadang-kadang ya kalau kita lihat pesan broadcast gitu ya, di paling bawah itu jangan berhenti di Anda. Silahkan share ke grup sebanyak mungkin. Akhirnya share, tapi kita tidak tahu informasi itu benar atau enggak gitu. Jadi ya yang paling mudah sekarang, yang paling mudah bisa sambil duduk-duduk ya. Kalau mahasiswa, buka handphone, cari dari situs yang terpercaya, kalau perlu dari penelitian ya, dari penelitian tentang COVID-19 itu yang di-share ke masyarakat. Jangan hanya sekedar share dari laman-laman yang justru nggak jelas gitu ya kan. Karena Itulah banyak mungkin berita hoax sekarang ya, Bu, ya. Iya, banyak berita hoax. Jadi kita jangan sampai menjadi penerus berita hoax ya. Oke, selanjutnya untuk bagaimana cara penanganan terhadap ODP, PDP, dan pasien yang positif COVID-19 ini? Ya. Untuk penanganan ODP, PDP, dan pasien yang positif ini sudah ada protokolnya. Ya, sudah ada protokolnya. Kementerian Kesehatan sudah menetapkan mana saja rumah sakit yang bisa dijadikan rujukan untuk pasien COVID-19. Ya, mana saja rumah sakit yang bisa dijadikan tempat untuk pemeriksaan rapid test atau PCR ya, di seluruh wilayah di Indonesia per provinsi gitu ya. Kalau yang kita tahu di Medan ya, di Medan ini ada rumah sakit Pirngadi, ada Malik, terus rumah sakit swasta yang lain ya ada Marta Friska, ada Columbia Asia gitu ya. Dan semua protokolnya sudah dijalankan dengan baik gitu. Mulai dari yang ODP itu yang sekarang sebutannya bukan ODP ya, yang tanpa gejala gitu ya. Ada sebutan yang baru, saya juga masih kurang hafal gitu. Jadi ada yang tanpa gejala. Tanpa gejala itu yang dia melakukan perjalanan ke daerah pandemi atau perjalanan keluar lah gitu. Karena sekarang juga semua daerah di Indonesia sudah pandemi gitu kan. Ada yang bahkan zona hitam malah, bukan merah lagi ya.
Kita di Medan yang udah merah semua aja udah ketakutan, apalagi ke zona hitam. Kemarin di awal-awal pandemi itu Surabaya ditetapkan sebagai zona hitam. Kita yang baru-baru ini Medan, kalau kita lihat di peta COVID-nya Medan semua merah. Kita nggak tahu mau kemana lagi, ya kan? Nggak tahu kita mau kemana lagi. Di rumah saja juga bosen, ya kan? Akhirnya keluarlah dengan menetapkan protokol kesehatan. Jadi untuk penanganan ODP, PDP, bahkan sekarang udah banyak ya melakukan layanan pemeriksaan rapid test gratis gitu kan. Itu kan untuk menjaring ODP gitu, yang dimana yang orang-orang yang tanpa gejala namun dia reaktif bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi kan hal-hal yang seperti ini memang sudah dijalankan secara protokolnya sudah jelas ya, protokolnya sudah jelas dan di-share ke masyarakat sampai kepada harga rapid test, ya kan? Harganya rumah sakit nggak boleh, atau layanan klinik juga bisa melakukan rapid test kan. Balai pengobatan itu dia nggak bisa menaikkan harga suka-suka hati gitu kan. Jadi harga paling tinggi itu aja 150.000. Lebih dari itu harusnya masyarakat kan tahu gitu ya, masyarakat bisa lapor ke Kementerian Kesehatan gitu. Selanjutnya ini Bu, dari sisi agamanya nih Bu, dari COVID-19 ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya nih? Dari segi agama untuk COVID-19 gitu ya. Apa yang bisa kita ambil dari segi agama? Yang pertama adalah kita diminta untuk banyak-banyak berdoa, ya kan? Diminta untuk banyak-banyak berdoa. Tidak bisa sholat di masjid, kita sholat di rumah, gitu kan? Sholat di rumah dengan tetap tidak menghilangkan substansi dari sholat berjamaah, misalnya kalau kita sholat di masjid, atau tetap kita sholat di masjid tapi dengan menjalankan protokol kesehatan, karena sudah ada hadisnya, walaupun dalam masa pandemi kita tetap boleh sholat di masjid dengan menggunakan masker gitu ya. MUI juga tidak melarang masyarakat sholat dengan menggunakan masker, dengan menjarangkan saf gitu ya. Jadi boleh-boleh saja, silakan, yang penting perbanyak berdoa supaya pandemi COVID ini cepat berlalu. Yang kedua, banyakkan sedekah, ya kan? Sedekah dengan apa? Tidak harus dengan uang. Tadi seperti dengan men-share hal-hal yang baik, itu juga satu sedekah. Sharing ilmu ya, berbagi. Kalau sekarang sedekah senyum itu nggak kelihatan gitu ya, karena kita harus pakai masker, kita sedekah dengan yang lain gitu. Lalu selanjutnya mendekatkan diri kepada keluarga, ya kan? Ini yang penting ada di rumah aja ya, nggak ada alasan bapak-bapaknya mau pergi ke warung misalnya, di warung banyak corona gitu kan, nggak ada alasan anak-anaknya sekolah sampai sore, sekolahnya atau di rumah gitu kan. Jadi mendekatkan diri kepada keluarga juga itu yang sangat dianjurkan dalam agama. Jadi kita ambil sisi baiknya aja, jangan sampai kita mengutuk sesuatu gitu ya, apalagi menyalahkan itu sangat tidak baik gitu. Walaupun ya kita merasa kita nggak salah dengan COVID ini gitu kan, kami nggak salah dengan COVID ini, tapi kenapa kami yang dirugikan gitu. Terus kita mau nyalahkan siapa? Nyalahkan pemerintah? Ya nggak juga. Pemerintah juga sudah bekerja keras membuat aturan, baik itu PSBB, ya banyaklah yang sudah dibuat pemerintah, tinggal kita yang menjalankannya. Jadi selanjutnya ini, menurut Ibu, bagaimana cara kita bisa menghindari stres dari dampak COVID ini, karena di rumah aja Ibu? Menghindari stres selama masa pandemi COVID adalah lakukan hobi, karena itu yang saya lakukan di rumah. Ya, kita kalau mahasiswa mulai dari awal pandemi sudah diliburkan total gitu kan. Kalau diliburkan, tapi tetap tugas banyak ya, tetap kuliah dari rumah gitu kan. Judulnya liburnya itu karena nggak ke kampus gitu, tapi di rumah tetap menjalankan tugas mahasiswanya.
Kalau dosen atau pekerja yang lain gitu ya, yang kantornya tidak menjalankan PSBB atau on off gitu ya, ada perusahaan yang selang-seling, hari ini masuk, besok libur, besoknya lagi masuk gitu kan, untuk mencegah kerumunan. Ada hari-hari yang memang diselingi tetap di rumah gitu kan, tetap di rumah. Jadi itu yang saya lakukan di rumah. Hobinya ngapain? Akhirnya yang nggak jadi hobinya juga muncul, home decor. Nah, Home decor ya benar. Lagi pakai home decor. lagi rame, mulai dari yang macam-macam. Jadi catatannya adalah lakukan hobinya gitu, selain kerja juga dari rumah gitu kan, selain kerja dari rumah, lakukan hobinya, nyanyi kah, baca buku kah, masak ya. Kalian boleh lihat semua, mungkin mahasiswa ini yang tinggalnya di rumah dengan orang tuanya, sikit-sikit masak, foto, upload di Facebook ya kan, nanti open order, baru kawan-kawannya pesan dan sebagainya gitu. Jadi lakukan apa yang menjadi hobi. Yang selama ini kuliah pergi pagi pulang sore, hobinya nggak tersalurkan gitu kan. Kalau selama WFH, selama kuliah dari rumah ini, bisa dia menghasilkan 2 buku cerpen misalnya, atau 2 novel misalnya. Karena dulu sebelum kuliah dia hobi nulis gitu kan. Setelah kuliah jarang menulis dan sebagainya gitu. Itu yang saya lakukan supaya nggak stres gitu kan. Nah, ditambah lagi saya punya anak. Saya punya suami yang bisa jadi hiburan lah di rumah gitu kan. Setelah walaupun di rumah tetap menjalankan jam kerja gitu ya, dari jam 9 sampai jam 4 anak-anak dijagakan gitu. Tapi setelah itu nanti dijemput dan malam kita tetap berkumpul gitu. Hal-hal yang seperti itulah. Jadi supaya nggak stres dan nggak kepengen keluar rumah aja gitu kan, carilah hobi. Yang tadinya nggak punya hobi, cari hobinya apa gitu, supaya nggak stres ya kan. Ya saya yang tadinya nggak suka home decor, akhirnya suka gitu kan, walaupun harus mengeluarkan budget untuk beli ini itu, pernak-pernik bunga misalnya ya. Iya. Bunga, segala jenis bunga sekarang lagi musim ya, ya, lagi musim. Nggak tahu saya musim bunganya atau musim potnya. Karena bunganya bunga-bunga lama, tapi karena potnya baru jadi mahal kesannya gitu. Oke, selanjutnya nih, menurut narasumber mengenai new normal, apakah sudah bisa diterapkan jika melihat kondisi yang seperti ini? Kondisi yang seperti ini ya, agak susah nih pertanyaannya ya. Kondisi yang seperti ini kita bisa melihat dari status pendidikan masyarakat gitu ya. Saya tidak secara luas melihatnya di Medan gitu ya. Di Medan masih ada sekolah gitu ya, masih ada sekolah yang memaksa melakukan kegiatan sekolah, datang ke sekolah gitu ya, walaupun tidak menggunakan seragam, karena temuan nanti ya gitu ya dari dinas pendidikan gitu kan. Jadi tetap dia melakukan kegiatan aktivitas normal seperti sebelum pandemi, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Tapi gini, yang jadi catatan adalah kita harus pastikan bahwa masyarakat itu paham tentang new normal. Itu dulu ya. Bagaimana cara kita memastikannya? Bagaimana cara kita tidak bisa memastikan lah, maksudnya kita tidak bisa mempatokkan kalau hari ini kukas tahu besok kok berubah ya gitu. Nggak bisa kita begitu kan. Ya sama, pemerintah juga begitu, mengeluarkan kebijakan new normal, harapannya kita lah yang meneruskan informasi itu kepada masyarakat gitu. Jadi masyarakat pasti di daerah tempat kita tinggal itu ada yang nggak ngerti, awam gitu, nenek-nenek kita misalnya kan, mereka usia rentan gitu kan, yang dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan tidak terpapar dengan orang-orang yang melakukan mobilisasi secara fleksibel gitu kan. Jadi ya mereka yang diedukasi gitu, mereka yang di masyarakat, lapisan masyarakat yang dengan pendidikan rendah, atau memang mereka biasanya sosial ekonomi itu berkaitan dengan pendidikan gitu ya. Jadi
untuk mengedukasi new normal itu seperti apa, itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita lakukan kepada masyarakat. Memang juga kita tidak bisa memastikan masyarakat itu sudah paham tentang new normal. Sharing ya pengalaman ibu kemarin 3 minggu yang lalu ibu membuat satu kegiatan permainan gitu ya, permainan tentang new normal di sekolah. Kebetulan ada sekolah yang dikelola di dekat rumah. Jadi ternyata bahkan guru-gurunya juga nggak paham new normal itu apa. Jadi setelah kita buat permainan, guru-gurunya lihat gitu ya, yang main permainan anak-anak muridnya gitu. Ternyata jadi permainannya itu mencocokkan gambar dengan alat yang disediakan gitu. Baru mereka tahu ternyata, ya kita kasih edukasi juga, ternyata new normal itu bukan keadaan normal seperti sebelum pandemi, tapi kebiasaan yang baru yang harus kita jalankan gitu. Makanya juga untuk mendukung new normal itu sekarang dirubah namanya, bukan new normal tapi adaptasi kebiasaan baru. Jadi kebiasaan itu memang perlu diadaptasi supaya kita terbiasa gitu, nggak tiba-tiba kayak petir gitu ya, habis suaranya langsung hilang gitu kan, nggak gitu. Tapi memang harus dibiasakan, harus beradaptasi supaya keadaan itu tuh melekat gitu sama kita gitu. Jadi untuk satu lagi nih ya Bu ya, pertanyaannya. Tadi kan udah dijelaskan bahwasanya new normal itu sebenarnya bukan kayak sebelumnya kita adanya COVID gitu. Terus bagaimana nih cara kita, misalnya ini kerumunan nih Bu, justru kita di salah satu sama mereka, apa yang harus dilakukan gitu Bu? Karena kan juga hanya memakai masker saja nggak efektif menurut kita sebagai kaum ini. Ya, yang harus kita lakukan hindari kerumunan. Kita keluar dari kerumunan. Kalau maksudnya ini kerumunan di mana nih? Kalau di bank misalnya, atau di tempat-tempat yang mereka kan sudah mengatur social distancing. Ada lokasi yang ditanda silang, artinya tidak boleh diduduki atau tidak boleh berdiri di situ gitu. Kalau memang ada kerumunan yang memang sudah melanggar protokol kesehatan, kita keluar. Kita hindari kerumunan. Sampai kapan ditanya kita harus seperti itu ya? Sampai pemerintah menetapkan bahwa kita sudah bebas COVID, gitu kan? Karena kita hanya menunggu, apalagi kita bukan di bidang itu gitu ya, bukan di bidang yang mengeluarkan kebijakan itu gitu. Jadi kita hanya menunggu keputusan dari pemerintah bahwa oke, Indonesia sudah bebas dari COVID, kita bisa bebas, kita bisa menghirup udara bebas, bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa harus takut gitu dengan tertular dan sebagainya. Jadi ya sampai kapan? Mungkin sampai manusia paham gitu ya, bahwa kembali lagi perilaku hidup bersih dan sehat itu memang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan dari mungkin ini punya pertanyaan terakhir ya. Iya. Mungkin ini sekaligus closing statement ya gitu, bahwa ternyata yang dianjurkan pada saat dengan adaptasi kebiasaan baru ini, yang dianjurkan itu adalah yang ada dalam PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS ini ada dasarnya ya, kita dianjurkan untuk berwudu ya, mencuci muka, mencuci tangan, berkumur ya kan, mencuci kaki, bahkan sebelum wudu dianjurkan untuk mencuci berhadas gitu ya, mencuci alat kemaluan dan sebagainya. Lalu makan makanan yang bergizi, halalan thayyibah katanya kan ya, dari hadis itu kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dari yang halal, dan sudah pasti kalau halal memberikan banyak manfaat gitu ya, halal dan baik gitu. Lalu kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik ya. Rasul bilang kalau umat Islam itu tidak malas ya, umat Islam itu tidak malas dan sebagainya. Kita harus cinta dengan lingkungan ya, karena orang-orang yang merusak lingkungan itu yang sangat dibenci Allah, katanya begitu
Ya, nanti kita bisa sama-sama melihat hadis. Jadi kuncinya adalah perilaku kita yang harus kita rubah. Harapannya dengan adanya pandemi ini, kondisi pandemi ini memaksa kita untuk merubah perilaku dari yang baik, dari yang tidak baik menjadi yang baik. Khususnya untuk perilaku kesehatan gitu ya. Perilaku kesehatan dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau dari yang tidak tahu menjadi tahu itu sudah pasti. Gitu ya, itu sudah pasti masyarakat terpapar dengan informasi-informasi tentang COVID-19 ini. Begitu? Oke. Ya. Jadi untuk kuncinya nih, kunci dari ini kita itu harus merubah perilaku atau kesadaran kita terhadap salah satunya itu kesehatan gitu ya kan Bu. Iya. Dari yang baik harus lebih baik lagi, Iya. dari yang tidak baik harus lebih baik lagi gitu. Jadi sama-sama kita menjaga diri kita, jangan sampai diri kita sendiri ini menjadi beban Penular, iya. penularan untuk orang lain gitu, apalagi kita punya orang tua di rumah Iya, yang sudah rentan usianya. Kita keluar rumah ya, kita sebagai pemuda yang masih bisa nih untuk keluar rumah ke mall kemana-mana ya kan Bu. Tetapi pulang dari aktivitas kita itu, kita ke rumah keluarkan COVID-19 ini kepada orang tua kita ataupun adik kita yang masih Mudah-mudahan kecil. jangan ya. Jangan. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan janganlah, lebih aktivitasnya itu lebih Ditingkatkan lagi ya. ya. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kami diskusikan. Dan Itu saja. untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada teman-teman harus lebih memperhatikan lagi kesehatan, untuk keluar rumah harus ikutin protokol kesehatan dari pemerintah. Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.